Perkenalkan, saya Febranis dengan NIM belakang 099. Halo, perkenalkan saya Gayatri Sandi dengan NIM belakang 788. Halo, perkenalkan saya Malina Zuta Zakri dengan NIM belakang 382. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 menjelaskan pajak adalah kontribusi wajib untuk negara yang bersifat memaksa diatur dalam undang-undang. Namun pajak ini imbalannya tidak dirasakan secara langsung. Pajak digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Sebagai hukum pajak formal, Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak dan Tata Cara Perpajakan atau KUP mengatur mengenai prosedur pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar kewajiban perpajakan. KUP mengatur ketentuan formal dan juga melaksanakan hukum pajak material seperti Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN dan PPNBM, Undang-Undang PBB, dan juga Undang-Undang BPHTB, lalu ada Undang-Undang Bea Matrai, lalu dilanjutkan dengan Undang-Undang PPSP, yang terakhir ada Undang-Undang Pengampunan Pajak. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan mengatur bagaimana pemungutan pajak itu sendiri bagi seluruh pajak di Indonesia, kecuali undang-undang yang lebih spesifik mengatur mengenai pemungutan pajak itu sendiri. Lalu dasar hukum yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan perubahan terakhir yaitu di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Lalu yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali. Lalu perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Lalu yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Lalu yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi bangunan. Lalu yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan atas tanah dan bangunan. Lalu yang keenam yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Lalu yang ketujuh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksaan. Lalu yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Kewajiban wajib pajak. Yang pertama ada mendaftar sebagai wajib pajak. Setiap wajib pajak sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KUP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua, ada melapor sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Wajib pajak yang telah mempunyai persyaratan tertentu sesuai pasal 3A ayat 1 Undang-Undang PPN diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang ketiga, ada mencatat dan membukukan transaksi. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang KUP wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun bagi wajib pajak orang pribadi yang menghitung penghasilan netonya dengan mempergunakan norma perhitungan penghasilan neto, maka sesuai dengan pasal 14 ayat 3 UU PPH wajib menyelenggarakan pencatatan. Yang keempat, menyimpan dokumen transaksi. Wajib pajak sesuai pasal 28 ayat 1 UU KUP mempunyai kewajiban menyimpan buku-buku catatan-catatan dokumen termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi online dan hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan selama 10 tahun di Indonesia. Lalu yang kelima, ada menghitung pajak. Wajib pajak mempunyai kewajiban menghitung besarnya pajak yang terhutang yang harus dibayar, dipotong, atau dipungut.
Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 3 ayat 1 UU KUP bahwa fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai saran untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang yang harus dilaporkan oleh wajib pajak tersebut sesuai dengan asas self-assessment yang dianut pada Undang-Undang KUP ini, bahwa besarnya pajak terutang harus dihitung sendiri oleh wajib pajak. Lalu yang keenam ada memungut pajak. Wajib pajak tertentu diberikan kewajiban untuk memungut pajak. Adapun pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dilakukan atas berbagai jenis pajak berikut ini. Yang pertama ada pertambahan nilai, yang kedua ada pajak penghasilan sesuai pasal 22, yang ketiga ada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 diskonto SPN, yang keempat ada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 transaksi saham. Yang ketujuh memotong pajak. Wajib pajak yang membayar gaji dan sejenisnya, jasa, sewa, dividen, bunga, royalti, wajib memotong pajak. Adapun jenis pajak yang dilakukan pemotongan oleh wajib pajak meliputi jenis pajak. Yang pertama ada pajak penghasilan pasal 21, yang kedua pajak penghasilan pasal 23, yang ketiga ada pajak penghasilan pasal 26, yang keempat ada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, pemotongan PPh pasal 21 sesuai dengan pasal 21 ayat 1 UU PPh wajib dilakukan oleh yang pertama pemberi kerja yang membayar gaji dan sejenisnya. Yang kedua ada bendahara pemerintah yang membayar gaji dan sejenisnya. Yang ketiga, dana pensiun dan badan lainnya yang membayar uang pensiun dan sejenisnya. Yang keempat, badan yang membayar honorarium dan sejenisnya. Yang kelima, penyelenggara kegiatan yang membayar berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Lalu yang kedelapan ada memberikan bukti potong atau bukti pungut. Setiap wajib pajak yang melakukan pemotongan maupun pemungutan pajak harus membuat dan memberikan bukti potong atau bukti pungut kepada wajib pajak yang dipotong atau dipungut, termasuk apabila pada jenis pajak tertentu yang merupakan bukti pemungutan adalah berupa surat setoran pajak. Lalu yang kesembilan ada membayar pajak. Sesuai pasal 12 ayat 1 UU KUP, wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan adanya surat ketetapan pajak. Membayar PPh yang terutang dapat terjadi pada berbagai kondisi maupun transaksi berikut ini. Yang pertama ada membayar PPh pasal 29 kurang bayar pada akhir tahun. Yang kedua membayar PPh pasal 25 pada setiap masa. Yang ketiga membayar PPh yang sudah dipotong atau dipungut. Yang keempat, membayar PPh pada berbagai transaksi. Yang ke-10, melaporkan pajak. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 UU KUP, wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang yang pertama, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang kedua, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Yang ketiga, harta dan kewajiban. Yang ke-11, meminjamkan dokumen saat pemeriksaan pajak. Wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak harus memperlihatkan atau meminjamkan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak yang terutang pajak apabila dipandang perlu oleh pemeriksa. Wajib pajak yang pertama dilayani oleh petugas pajak. Wajib pajak berhak untuk dilayani dalam memperoleh NPWP, PKP Prasarana Pajak, membayar pajak, melaporkan pajak, dan mendapatkan keterangan. Yang kedua yaitu dibimbing petugas pajak dalam menghitung dan melaporkan baik melalui penyuluhan, bimbingan, atau pelatihan. Yang ketiga diberi penjelasan sengketa pajak. Wajib pajak punya hak untuk mendapat penjelasan sebab terjadi sengketa pajak yang dipermasalahkan oleh petugas.
Yang keempat, diselesaikan sengketa pajak tepat waktu. Sengketa dapat terjadi dengan pemerintah. Petugas pajak berfungsi sebagai penalti pemeriksaan pajak, jurusita, atau petugas umum dan akan diselesaikan secara adil. Yang kelima, dikembalikan kelebihan pajaknya sesuai pasal 11 ayat 1 UU KUP atas pajak yang lebih dibayar atau lebih dipotong atau dipungut, maka wajib pajak berhak mendapatkan pengembalian dari pemerintah melalui mekanisme tertentu. Yang keenam, diberikan imbalan bunga sesuai pasal 1 angka 39 UU KUP bahwa surat keputusan pemberian imbalan bunga dapat diberikan kepada wajib pajak. Berbagai penyebab bahwa wajib pajak mempunyai hak untuk diberikan imbalan bunga antara lain adalah atas ketetapan pajak yang sudah dibayar, keberatan atau bandingnya dikabulkan. Ketujuh, diberikan pengurangan pajaknya bagi wajib pajak yang mengalami perubahan keadaan atau kegiatan usaha dapat diberikan pengurangan besar pajaknya yang harus diangsurnya sesuai pasal 2 Peraturan DJP nomor per 10 garing PJ garing 2009 bahwa wajib pajak dapat diberikan pengurangan PPh sampai 25%. 8. Membetulkan kesalahan laporannya. Sesuai pasal 8 ayat 1 UU KUP, bagi wajib pajak yang mengalami kekeliruan dalam pengisian surat pemberitahuan yang dibuat oleh wajib pajak itu sendiri, maka wajib pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindak pemeriksaan. 9. Memberitahukan kesalahan laporannya sesuai pasal 8 ayat 4, walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan tetapi belum menerbitkan surat ketetapan pajak kepada wajib pajak yang telah maupun yang belum membetulkan surat pemberitahuan, masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan. Dapat berupa surat pemberitahuan tahunan atau surat pemberitahuan masa untuk tahun-tahun atau masa yang diperiksa. 10. Menuntut pemberian sanksi pada petugas pajak sesuai pasal 36A ayat 1-4 UU KUP bahwa petugas pajak yang terbukti melakukan tindak luar kewenangannya yang menentukan diri petugas, maka wajib pajak mempunyai hak untuk menuntut kepada yang berwenang termasuk kepada Direktorat Jenderal Pajak.